Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen dari Program Studi Tata Kelola Seni. Masih bersama Priyaji Prakoso. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi dari manajemen. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu manajemen, apa itu seorang manajer, dan bagaimana posisi manajemen dan manajer itu dalam dunia seni bisa berkontribusi untuk berkelanjutan berkesenian. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam dasar-dasar manajemen yang paling dasar, yaitu adalah fungsi manajemen itu sendiri. Secara umum, fungsi manajemen itu bisa kita bagi ke dalam 4 aspek yang biasa kita sebut dengan POAC. Dalam bahasa Inggris kita bisa menyebutnya dengan planning, organizing, executing, dan controlling. Dalam bahasa Indonesia kita bisa mengenalnya dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan controlling. Oke, lebih lanjut kita akan membahas tentang fungsi manajemen ini dari setiap aspeknya masing-masing. Yang pertama adalah aspek planning atau perencanaan. Fungsi manajemen dari perencanaan ini adalah untuk memberikan arah yang jelas. Perencanaan bisa supaya menjadi terfokus pada tujuan yang ingin kita capai. Dengan begitu, tahapan-tahapan atau apapun yang kita lakukan bisa lebih efisien. Kita juga bisa mengantisipasi masalah yang akan datang. Kita bisa meminimalisir resiko yang akan kita hadapi mendatang. Nah, secara struktural kita bisa melakukan tahap perencanaan ini dengan akronim yang kita sebut dengan SMART. S-M-A-R-T. Secara spesifik kita bisa membahas satu-satu. Yang S pertama adalah spesifik. Artinya perencanaan itu harus terperinci, maksud maupun ruang lingkupnya, tidak terlalu melebar dan tidak terlalu idealis. Yang kedua adalah M, measurable, artinya bisa terukur. Jadi jadwal kerja organisasi atau jadwal kerja kita berkesenian itu harus bisa diukur tingkat keberhasilannya. Kemudian yang ketiga ada A, achievable. Artinya sanggup dicapai. Bukan hanya sekedar angan-angan, tapi juga kita harus bisa melaksanakannya. Dan yang keempat adalah realistik. Artinya harus sesuai dengan kenyataan, realis, sesuai dengan sumber daya yang ada, tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Kenapa tidak terlalu mudah? Ya kalau terlalu mudah ya tidak perlu kita lakukan proses manajemen kan gitu. Yang terakhir ada time. Artinya ada batas waktu yang jelas. Bisa kita patok secara harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Maksudnya apa? Maksud dari pembagian itu adalah supaya kita bisa mengevaluasinya secara lebih mudah. Kita bisa menilai proses secara harian itu kita sudah mencapai dengan maksimal atau belum. Itu fungsi dari perencanaan. Yang kedua ada fungsi organizing atau pengorganisasian, penataan. Di sini erat kaitannya dengan sumber daya manusia, penyusunan struktur organisasi. Jadi pada tahap organizing ini fungsi dari manajemen adalah untuk membagi kerja, tugas masing-masing secara terperinci kepada divisi atau anggota-anggota yang ada. Di situ kita juga bisa melihat secara struktural organisasinya, itu ada hierarki yang jelas, ada delegasi wewenang di situ, ada kesatuan perintah, mana itu sebagai ketua, mana itu mungkin sebagai wakilnya, atau ada koordinator setiap perannya masing-masing, kemudian ada anggota di bawahnya. Jadi jelas mana yang harus kita anut perkataannya,
mana keputusan yang harus kita pakai, siapa yang mengambil keputusan, siapa yang hanya menjadi pelaksana. Di situ jelas dari proses atau fungsi organizing. Nanti kita bisa bagi ke beberapa struktur lini atau matriks organisasi dalam organizing ini menjadi 4 bagian atau 4 aspek. Salah satunya adalah struktur lini, di mana struktur ini yang paling sederhana, dari atas ke bawah, dari ketua sampai anggota, lurus ke bawah. Jadi jelas mana yang ada di atas, mana yang ada di bawah. Kemudian ada struktur fungsional, struktur yang mengelompokkan pekerjaan secara fungsi-fungsinya. Misal, ada fungsi dari produksi seni ada ditempatkan pada kategori sendiri. Kemudian ada fungsi pemasaran, nanti ditempatkan juga pada kategori sendiri. Dan kemudian mungkin ada fungsi keuangan yang ditempatkan pada kategori sendiri. Dan ketiga fungsi ini akan bersatu pada hierarki di atasnya, yaitu ketuanya. Tapi mereka memiliki peran atau wewenang masing-masing di bidang atau di fungsinya masing-masing tadi. Produksi ya bertugas untuk melakukan proses produksi, dan fungsi pemasaran ya seperti itu juga, dia bertugas secara penuh untuk melakukan proses pemasaran dari hasil produk yang telah dilakukan oleh fungsi produksi. Begitu juga keuangan untuk mengatur finansial mereka. Kemudian ada struktur matriks, yaitu struktur yang menggabungkan struktur fungsional dan struktur divisional yang ada di bawahnya nanti. Dan ini biasanya digunakan dalam organisasi yang lebih kompleks. Mungkin dari organisasi seni atau kelompok seni yang mungkin dalam proses berkeseniannya hanya memerlukan figur atau leader di atasnya, kemudian ada pelaksana, ini akan jarang kita pakai. Kemudian ada struktur divisional yang terakhir, yaitu struktur yang mengelompokkan pekerjaan berdasarkan produknya, geografis atau dari segi pelanggannya. Bisa kita ambil contoh mungkin, tapi tidak dalam ranah seni ya. Ini kita ambil contoh dari mungkin proses produksi mobil ternama. Kita katakanlah dari merek Honda gitu. Merek Honda memiliki produk di bawahnya, mungkin ada yang tipe SUV, ada yang tipe sedan. Nah, masing-masing dari tipe itu memiliki kelompok geografis sendiri, memiliki kelompok pelanggan sendiri, dan proses produksinya berbeda-beda. Mungkin kita bisa memakai analogi dari proses pembuatan mobil tersebut untuk struktur divisional. Kemudian selanjutnya ada fungsi pelaksanaan atau actuating. Nah, disinilah proses di mana rencana tadi kita terjemahkan ke dalam bentuk tindakan nyata. Rencana yang kita sudah tetapkan, mau itu rencana proses produksi atau rencana pemakaian anggaran, itu kita realisasikan pada tahap pelaksanaan ini. Di sini juga peran manajer itu perlu, sangat penting sekali untuk mulai memotivasi karyawannya atau memotivasi anggota-anggota yang ada dalam kelompok seni tersebut. Kemudian tidak lupa juga manajer itu harus mengkoordinasikan setiap kegiatannya agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan dari kelompok seni tadi. Nah, caranya gimana supaya bisa mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan pada tahap perencanaan tadi? Bisa dengan berkomunikasi, mengkomunikasikan secara interpersonal kepada anggota masing-masing dari kelompok seni tersebut yang bertugas. Ingat, peran manajer adalah ketika kita harus bisa berkomunikasi secara efektif kepada anggota-anggota kita atau kepada stakeholder yang ada di lingkungan eksternal dari kelompok seni kita. Kemudian kita juga harus bisa memotivasi. Ini adalah peran dasar dari seorang manajer sebagai pemimpin. Selain mengkoordinasi, kita harus bisa memotivasi
anggota-anggota kita, supaya tujuan kita atau visi kita itu bisa tercapai. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah seorang manajer harus melakukan pengawasan dan evaluasi. Kita harus selalu monitor apa-apa tahapan yang telah dilakukan oleh tim kelompok seni kita. Sudah tercapai belum? Ketika kita mematok tahapan itu dalam hitungan harian atau mingguan, kira-kira sudah selesai belum pekerjaan harian itu? Kira-kira sudah tercapai belum keinginan dari tindakan dari kegiatan mingguan tersebut? Seperti itu. Yang terakhir adalah fungsi controlling. Di sini, seorang manajer harus menetapkan standar kinerja yang ingin dicapai. Jadi ketika kita melakukan proses pemasaran, ya pemasaran seperti apa yang seharusnya dilakukan gitu. Memakai media apa? Minimal memakai media Instagram. Oke, kita kasih standar. Harus Instagram, mungkin menggunakan iklan Instagram atau Instagram Ads dengan jangkauan berapa radius kilometer. Itu standarnya. Kita harus menetapkan standar itu. Gitu. Kemudian kita juga harus menganalisis penyimpangan. Kira-kira ada nggak anggota kita atau kegiatan atau capaian yang ternyata meleset dari rencana kita. Setelah kita lakukan, setelah kita laksanakan. Nah, disitulah peran manajer untuk membenahi atau meluruskan lagi ketika ada penyimpangan-penyimpangan dari capaian yang telah kita tetapkan. Gitu. Nah, caranya gimana untuk melakukan fungsi controlling ini? Ada secara preventif, artinya mencegah. Kita harus dari awal bisa membaca dulu, kira-kira ini akan menyelempeng atau tidak, atau menyimpang atau tidak gitu. Kalau ternyata kita membaca dari tren atau kegiatan yang dia lakukan, sepertinya ini nanti akan menyimpang gitu kan. Kita bisa mulai mencegahnya dari awal. Kita bisa memberikan atau kita bisa memberikan solusi atas kira-kira penyimpangan apa yang akan terjadi nantinya gitu. Misal kita bisa menggunakannya dengan contoh pemeriksaan atau pengawasan dari bahan-bahan atau kualitas dari proses berkesenian itu. Kemudian ada kontrol korektif. Korektif artinya memperbaiki. Memperbaiki penyimpangan yang telah terjadi. Jadi sudah ada penyimpangan, sudah terjadi, kita bisa melihatnya secara gamblang. Kemudian kita melakukan perbaikan atas penyimpangan yang terjadi tersebut. Kemudian ada kontrol pasca event. Ini yang sering kita lakukan ketika kita mengelola sebuah proses program kesenian. Setelah event selesai, biasanya kita akan lebih mengetahui secara luas apa-apa yang tidak sesuai dengan capaian. Mungkin sesuai capaian, tapi ternyata yang terjadi di lapangan melebihi ekspektasi, dan itu menjadi bahan evaluasi kita supaya kedepannya bisa menjadi lebih baik. Seperti itu. Itu adalah 4 fungsi dasar manajemen yang harus kita pahami ketika kita menjadi seorang manajer atau kita ingin mengelola sebuah proses berkesenian. Supaya apa? Supaya proses berkesenian kita bisa terus berkelanjutan, bisa mencapai tujuan yang kita inginkan, dan bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas. Terima kasih, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.